Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institusi Teknologi Bandung. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, Raden Ajeng Tuti Marini Muspowardojo. Keputusannya belajar di Jerman karena petua Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Westfalen Aachen Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan baca Al-Quran yang sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Masa pendidikan Pak Habibie. SMAK Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil, di mana ia lulus gelar doktor insinyurnya di Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Habibie menemukan teori Craig atau Craig Propagation Theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang. Dengan perhitungan yang tepat, maka materi pesawat dapat lebih kuat dan presisi. Teori ciptaan B.J. Habibie ini sangat penting karena saat itu masih banyak kecelakaan pesawat yang diakibatkan karena kegagalan struktural. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Craig. Karena kejeniusannya tersebut, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karir di lembaga industri pesawat terbang Nurtanio Lipnur sebagai pemimpin. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1978, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN Industri Strategi 10 tahun lamanya. Mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7, mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7 sampai 21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yaitu 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Habibie dan Hasri Ainun Besari adalah dua siswa yang termasuk cemerlang di kelasnya masing-masing saat SMA. Kebetulan guru ilmu mereka sama. Ini Habibie jika dijodohkan dengan Ainun pasti anaknya pinter-pinter, kata guru ilmu mereka sambil bercanda. Namun ternyata hingga mereka lulus dan Habibie melanjutkan studi ke Jerman, keduanya tak pernah benar-benar dekat. Habibie awalnya memang tak pernah punya perasaan apapun pada Ainun, namun sang ibulah yang menginginkan keduanya menikah. Habibie kala itu masih enggan dan kurang tertarik dengan urusan percintaan. Ia lebih tertarik untuk segera menyelesaikan studi doktoral sambil bekerja di Institut Konstruksi Ringan Aachen. Namun ternyata semua berubah saat itu Habibie diantar Fani, adiknya, untuk bertamu ke rumah Ainun di Rangga Malela. Pertama kali bertemu muka dengan Ainun yang telah beranjak dewasa. Semangat Habibie kian menyala ketika keduanya bercakap di teras rumah Ainun. Saat makan malam bersama keluarga besar, Habibie sempat bercerita tentang upaya mahasiswa Indonesia di Jerman untuk melakukan perubahan di tanah air. Lalu Ainun bertanya, "Apa yang sudah kalian kerjakan untuk menciptakan perubahan itu?" Habibie kembali terkejut. Baginya seumur hidup belum pernah ada perempuan yang bertanya semacam itu kepadanya. Tak disangka gadis itu punya perhatian pula pada peran mahasiswa bagi tanah air. Ibunda Habibie pernah berpesan agar saat mencari pendamping harus mampu mengimbanginya. Barangkali memang Ainunlah pendamping itu. Dari obrolan di teras rumah Ainun, itulah rasa saling suka tumbuh di antara mereka. Pada akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam.